Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kurnia Putri dengan NPM 21106301011. Sebelumnya, saya mahasiswa dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Determinan Sosial, Struktural, dan Biologis Stunting pada Balita. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Lilis Suryani selaku dosen mata kuliah ini dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Allah meridhoinya. Para hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, kesuksesan negara di masa mendatang sangat ditentukan oleh keadaan kesehatan generasi masa kini. Berkiprahnya bangsa di tingkat internasional sangat bergantung pada balita atau generasi saat ini. Namun, faktanya menyatakan bahwa 4 dari 10 anak balita di Indonesia mengalami stunting atau pendek dibanding usianya. Ini adalah menjadi tugas tantangan bersama karena dampak stunting performance ini tidak disadari oleh masyarakat. Padahal, stunting berdampak buruk pada siklus kehidupan, baik jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah. Bahkan, keadaan stunting ini turut menentukan keberhasilan pembangunan negara Indonesia di antara negara-negara lainnya di dunia. Hadirin yang dimuliakan, pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta, dengan jumlah balita stunting sebesar hampir 82 juta jiwa. Stunting ini akan menjadi bonus demografi yang potensial merugikan negara. Mengapa demikian? Stunting di usia dini akan cenderung tetap stunting di usia dewasa. Dengan konsekuensi, mortalitas, morbiditas, kecerdasan, dan produktivitas yang rendah, sindrom metabolik, cacat, dan kematian di usia produktif. Tentu, negara akan kehilangan pemuda-pemuda produktif sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Hadirin yang saya banggakan, beratnya dampak stunting performance telah banyak dibuktikan. Mengutip data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Program for International Student Assessment PISA tahun 2015, kemampuan Indonesia bersaing dalam sidang sains ada di posisi ke-62 dari total 70 negara yang disurvei, sementara Singapura ranking 1 dan Vietnam ranking 2. Kondisi ini tak jauh berbeda juga dengan pada 7 kemampuan Indonesia yang bersaing dalam urusan matematika dan literasi. Stunting menyebabkan IQ skor 5-11 poin lebih rendah daripada anak-anak yang tinggi badannya. Tidak hanya itu, stunting merenggut aset negara untuk membangun. Siswa yang berpendidikan tinggi tentu akan mendorong anaknya untuk berpendidikan yang tinggi pula. Dengan demikian, ekonomi akan menjadi lebih baik dan akses pelayanan kesehatan yang baik dapat dijangkau, sehingga menjamin derajat kesehatan yang optimal. Hadirin yang dimuliakan, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diamanatkan oleh UU Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tidak cukup untuk mencegah terjadinya stunting balita. Ibu yang tamat SMP adalah potensial faktor risiko melahirkan bayi stunting, dan risiko ini masih ada pada ibu yang tamat SMA. Meskipun risikonya lebih kecil, remaja putri yang bersekolah akan lebih mapan. Kayaknya ini udah nih. Sementara itu, otak terus mengalami perkembangan fungsi untuk melihat, mendengar, connection sinaps secara masif pada masa yang periode dini kehidupannya. Periode ini disebut dewasa.
Periode siptanogenesis ini biasanya diikuti dengan sipnetic regression atau reduction pruning yang memberikan efisiensi terhadap otak yang berfungsi waktu antara sipnetic blowing and pruning yang sangat bervariasi antara bagian-bagian waktu. Perbaikan gizi pada kelompok ibu dan balita menjadi fokus utama bagi bangsa. Karena tanpa mengabaikan perbaikan gizi pada kelompok lainnya. Menurut Hodinot, pasti kesehatan pada ibu dan anak pada masa emas akan mendapatkan benefit sebesar 48 kali lipat dibanding masa-masa lainnya. Maknanya adalah apabila kita investasi kesehatan ibu dan anak sebesar 1T, kelak akan mendapatkan keuntungan sebesar 48T. Para hadirin yang kami hormati, saat ini 5 dari 10 ibu hamil menderita anemi, sementara 4 dari 10 remaja putri mengalami KEK. Penting untuk memberikan perhatian pada calon generasi penerus bangsa, bukan saja pada 1000 HPK, namun di rentakan waktu perhatian yang lebih panjang dari semenjak remaja sebelum hamil hingga melahirkan, dan bayi tumbuh menjadi balita bahkan remaja. KIE Health Promotion, perbaikan lingkungan dan investasi lainnya terus-menerus perlu diperbaiki dan dilakukan untuk mendukung kesehatan masyarakat yang optimal. Alhamdulillah. Hadirin yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya dalam mengikuti acara orasi ini hingga selesai. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian pidato orasi ilmiah kesehatan dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Laila Kurnia Putri, mahasiswa dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.